Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu langkah diplomasi paling signifikan di abad ke-21. Perjanjian Abraham atau Abraham Accords. Buat Anda yang ngikutin berita internasional, namanya pasti udah nggak asing lagi. Tapi cerita di baliknya itu jauh lebih kompleks dari yang kelihatannya di permukaan. Benar sekali. Dan misi kita di sini bukan cuma ngelihat berita utamanya aja. Kita akan telusuri secara kronologis gimana sih perjanjian yang kelihatannya mustahil ini bisa kejadian. Siapa aja pemain kuncinya, terus apa dampak nyata yang dihasilkannya. Mulai dari kesepakatan ekonomi sampai ya ketegangan baru yang muncul. Oke, mari kita bongkar ini. Perjanjian ini kan kesannya muncul tiba-tiba banget ya di tahun 2020, tapi dari sumber-sumber yang kita punya, akarnya tuh udah ada jauh sebelumnya. Jadi, dari mana sebetulnya cerita ini dimulai? Ceritanya ini dimulai di dekade 2010-an. Dan pemicunya, ini yang menarik, bukan soal keinginan damai, tapi karena ada ketakutan bersama. Ketakutan bersama? Iya, ada satu kekhawatiran yang menyatukan Israel dan beberapa negara Arab Sunni, terutama negara-negara Teluk, yaitu meningkatnya pengaruh Iran dan program nuklirnya. Ancaman ini jadi dasar buat kerjasama nggak resmi yang awalnya ya jalan di bawah radar. Jadi ini semacam rahasia umum gitu. Sumber kita malah nyebutin ada kerjasama intelijen antara Israel sama Arab Saudi yang udah jalan setidaknya 5 tahun sebelum 2017. Tepat. Dan di tahun 2018, kerjasama ini mulai lebih kelihatan ke permukaan. Perdana Menteri Netanyahu tiba-tiba aja melakukan kunjungan langkah ke Oman. Terus di tahun yang sama, ada momen lain. Menteri Olahraga Israel datang ke kompetisi judo di Abu Dhabi. Dan untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Israel, Hatikvah, dikumandangkan di acara olahraga di negara Teluk. Itu pasti momen yang surreal banget ya. Sesuatu yang puluhan tahun kayaknya nggak mungkin terjadi. Betul sekali. Lalu ada konferensi Warsawa di Februari 2019. Nah, ini juga titik penting. Kenapa konferensi itu jadi penting? Karena itu momen pertama sejak tahun 1991 di mana seorang pemimpin Israel dan para pejabat senior Arab ada di satu ruangan yang sama. Mereka di forum internasional membahas Timur Tengah secara terbuka. Oke, disinilah bagian yang sangat menarik. Beberapa bulan kemudian, Januari 2020, pemerintahan Trump ngumumin rencana perdamaian yang kontroversial banget. Yang salah satu isinya itu kan potensi aneksasi Israel atas sebagian wilayah tepi barat. Nah, gimana bisa rencana sekontroversial itu malah berujung ke kesepakatan damai? Ini dia plot twist utamanya. Rencana aneksasi itu kan bikin geger dunia Arab. Dan ini membuka pintu buat sebuah manuver diplomasi yang cerdas banget. Jadi gimana persisnya ancaman aneksasi itu malah jadi peluang? Kuncinya ada di satu tokoh. Namanya Youssef Al-Otaiba. Dia duta besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat. Di bulan Juni 2020, dia nulis sebuah opini di halaman depan surat kabar Israel. Wah, sebuah langkah yang sangat nggak biasa. Sangat tidak biasa. Dan di belakang layar Al-Otaiba ini kemudian ngasih tawaran ke Gedung Putih. Waktu itu diwakili oleh Jared Kushner dan Avi Berkowitz. Tawarannya gini, UEA bakal setuju normalisasi hubungan dengan Israel. Tapi imbalannya, Israel harus menangguhkan rencana aneksasi tepi barat. Sebuah tawaran alternatif yang mengubah arah permainan total? Terus apa yang terjadi selanjutnya? Kesepakatan antara Israel dan UEA diumumkan tanggal 13 Agustus 2020. Dan dampaknya langsung terasa. Sumber kita nyebutin, cuma beberapa jam setelah pengumuman itu, pejabat senior Bahrain nelpon tim Gedung Putih. Pesannya singkat, kami mau jadi yang berikutnya. Efek domino yang cepat banget. Semua ini puncaknya di upacara penandatanganan di Gedung Putih tanggal 15 September 2020. Betul. Perdana Menteri Netanyahu bareng Menteri Luar Negeri UAE dan Bahrain menandatangani perjanjian yang dinamai Perjanjian Abraham. Sengaja dipilih nama itu untuk menyoroti warisan bersama antara Yudaisme dan Islam. Pemerintahan Trump waktu itu mempromosikannya sebagai fajar baru di Timur Tengah. Oke, setelah UAE dan Bahrain, siapa lagi yang gabung? Berikutnya ada Sudan di bulan Oktober 2020.
Nah, kesepakatan ini datang dengan insentif yang sangat spesifik dari Amerika. Insentifnya apa? Sudan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme. Wah, itu besar sekali dampaknya buat mereka. Besar banget. Status itu udah melumpuhkan ekonomi Sudan puluhan tahun. Terus, mereka juga dikasih pinjaman 1,2 miliar dolar buat bantu lunasin utang. Sudan akhirnya nandatanganin deklarasi di Januari 2021, meskipun ratifikasi formalnya sampai sekarang masih tertunda. Terus ada Maroko di Desember 2020, apa imbalan buat mereka? Nah, sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi, Amerika Serikat setuju buat mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah sengketa Sahara Barat. Jadi polanya kelihatan jelas ya. Setiap kesepakatan itu dirancang secara unik untuk memenuhi kepentingan spesifik negara yang terlibat. Tepat sekali, sangat transaksional. Oke, jadi sekarang apa arti semua ini dalam praktiknya? Apa aja yang berubah setelah perjanjian ditandatangani? Dampaknya beragam banget. Di bidang ekonomi misalnya, jalur telepon langsung antara Israel dan UEA dibuka untuk pertama kalinya. Perusahaan model Ventura Israel kayak Our langsung buka cabang di Abu Dhabi. Ada investasi UEA di aset-aset Israel, kayak di tim sepak bola Beitar Jerusalem, terus di pelabuhan Haifa juga. Sektor pertahanan juga pasti untung besar. Betul. Ekspor pertahanan Israel ke negara-negara penandatangan perjanjian ini mencapai 791 juta dolar. Tapi kan nggak semuanya positif ya. Ada beberapa kontroversi yang muncul juga. Betul sekali. Salah satunya itu kesepakatan minyak rahasia antara Israel dan UEA. Para pemerhati lingkungan khawatir ini bisa membahayakan terumbu karang yang sangat berharga di Laut Merah dekat Eilat. Terus ada juga soal Abraham Fund. Itu kan dana investasi 3 miliar dolar yang diumumin besar-besaran. Tapi akhirnya gimana? Nah, itu dia. Dana itu pada akhirnya nggak pernah nerima uang sepeser pun. Dan nggak ada satupun proyek yang dimulai. Ini jadi semacam simbol ya. Simbol dari apa? Simbol kalau antusiasme di level elit itu nggak selalu turun ke bawah. Proyek yang seharusnya bermanfaat buat publik luas malah mandek. Oke, ini poin yang krusial. Gimana dengan reaksi publik di negara-negara Arab itu sendiri? Ini poin yang paling penting. Sementara pemerintahnya mendukung, jajak pendapat publik secara konsisten nunjukin pandangan negatif terhadap perjanjian ini. Bahkan di negara-negara yang ikut tanda tangan. Kenapa bisa begitu? Kritik utamanya adalah perjanjian ini sama sekali nggak memberikan kemajuan buat penyelesaian konflik Israel-Palestina. Malah ada seorang pejabat Fatah yang dikutip bilang kalau perjanjian ini adalah salah satu alasan di balik serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas. Itu klaim yang sangat serius. Sangat serius, karena ini menciptakan perasaan putus asa dan ya merasa ditinggalkan. Mari kita lihat perkembangannya sampai sekarang. Peta geopolitik kan udah banyak berubah sejak 2020. Iya. Hubungan ini benar-benar diuji. Setelah Perang Gaza, ada pendinginan hubungan yang kelihatan banget di publik. Bahrain narik duta besarnya, terus perusahaan pertahanan Israel dilarang ikut Dubai Air Show 2025. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan yang kelihatan di permukaan. Sangat rapuh. Tapi upaya ekspansinya terus jalan. Terus, di November 2025, Kazakhstan gabung, walau ini lebih simbolisnya karena mereka udah punya hubungan diplomatik sama Israel. Terus Desember 2025, ada perkembangan yang mengejutkan. Israel mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Imbalannya, Somaliland janji untuk gabung perjanjian Abraham. Ada upaya buat ngelibatin pemain yang lebih besar lagi nggak kayak Arab Saudi misalnya? Ada laporan kalau AS terus mencoba memperluas perjanjian ini ke Arab Saudi, bahkan Suriah dan Lebanon. Tapi, Agustus 2025, Presiden Suriah dengan tegas bilang negaranya nggak akan gabung. Ini menunjukkan ada batasan buat ekspansi perjanjian ini. Jadi, setelah kita lihat semuanya, perjanjian Abraham ini lahir dari campuran kompleks antara ancaman bersama, manuver diplomasi yang cerdik, dan insentif yang spesifik. Perjanjian ini udah menciptakan hubungan ekonomi dan budaya yang nyata. Tapi, di sisi lain, juga menghadapi reaksi negatif dari publik dan diuji oleh konflik regional. Tepat sekali. Perjanjian ini menandai sebuah penataan ulang yang signifikan di Timur Tengah. Paradigma lama, di mana perdamaian dengan Israel harus nunggu isu Palestina selesai, itu dipatahkan. Tapi, ya seperti yang ditunjukkan peristiwa-peristiwa terkini, isu Palestina itu tetap jadi faktor yang sangat kuat. Dan berpotensi mengganggu kestabilan. Betul. Isu itu nggak bisa diabaikan begitu aja.
Ini ada satu hal menarik untuk Anda renungkan. Sumber-sumber kita menyebutkan kalau putra mahkota Iran yang diasingkan pernah mengusulkan perjanjian Cyrus. Semacam perjanjian damai antara rezim Iran pasca Republik Islam dengan Israel. Pertanyaannya, mungkinkah perjanjian Abraham ini jadi cetak biru buat pergeseran regional yang lebih dramatis lagi di masa depan, yang bahkan bisa mencakup Iran yang bertransformasi? Atau akankah konflik yang terus-menerus terjadi di kawasan ini selalu membatasi sejauh mana normalisasi semacam itu bisa benar-benar terwujud? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.